Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Semoga selalu bahagia ya Bapak Ibu. Karena sesuai dengan tagline sekolah kita, datang dengan senyum, betah di sekolah, pulang bahagia. Insya Allah kita bahagia semua. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan aksi nyata atau diseminasi modul 1.4 budaya positif. Next, Bu Ai. Ini keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Vera Utami Putri, CGP Angkatan 11 asal instansi SMA Negeri Karangdapol, akan mendeseminasi atau mengimbaskan tentang budaya positif pada modul 1.1. Yang kemarin mungkin sudah diimbaskan melalui ruang virtual, ada Pak Chan dan juga siapa? Pak Mer. Nah, hari ini saya secara luring. Jadi mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Insya Allah nanti jika Bapak Ibu next guru penggerak akan melakukan hal yang sama, karena ini merupakan bagian dari tugas yang harus diselesaikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi, boleh saya minta senyum yang manis Bapak Ibu. Saya minta senyumnya selama 30 detik saja. Yuk kita senyum, biar manis, biar bahagia, biar menghilangkan penat-penat. Jadi kita senyum dulu. Oke, sudah cukup 30 detik. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memulai diseminasi, ada beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati. Andai mau diganti ataupun direvisi boleh ya Bapak Ibu. Itu usul dari saya, apakah Bapak Ibu bisa menyetujuinya. Yang pertama, dalam kegiatan 1 jam ke depan, kita boleh sepakat untuk saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, menyimpan HP di dalam tas. Yang keempat, menyampaikan pendapat ketika sudah dipersilahkan. Kira-kira ada yang keberatan Bapak Ibu? Tidak? Ada yang perlu dihapus atau direvisi? Boleh kalau ada? Ada yang misalkan kayaknya kita tidak bisa menyepakati poin 3. Kira-kira? Iya. Oke. Berarti apa poin 3? Dalam kantong di silent. Mohon HP-nya di silent berarti ya. Oke, next Bayu. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu yang tertera di dalam modul 1.4 yang kami pelajari. Budaya positif adalah sesuatu yang kita terapkan berdasarkan konsep-konsep inti. Bagaimana cara menerapkan budaya positif nanti akan dikupas lebih dalam lagi. Yang pertama yang tercakup dalam materi inti budaya positif itu ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian apa itu disiplin positif? Mengapa disiplin itu positif? Padahal biasanya kalau anak-anak itu mendengarkan kata-kata disiplin langsung asumsinya negatif. Karena jika disiplin itu tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan hukuman. Padahal tidak semua cara mendisiplinkan adalah negatif. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu dikatakan positif jika kita berhasil menumbuhkan di dalam diri anak itu tentang hal-hal yang positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berdasarkan kesadaran sendiri atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik. Dengan kata lain, siswa itu akan mentaati peraturan dengan atau tanpa reward dan punishment. Jadi siswa akan tetap datang tepat waktu
walaupun akan dihukum, misalkan tanpa mengenal adanya hukuman, mereka akan tetap datang tepat waktu tanpa ada hukuman ataupun tanpa ada hadiah. Jadi tidak ada hadiah, misalkan reward untuk siswa yang selalu datang tepat waktu, kita berikan reward coklat misalnya. Jadi tidak seperti itu. Tidak juga dengan jika kalian datang terlambat, maka akan membersihkan kamar mandi misalkan. Nah, itu adalah tindakan disiplin yang negatif. Jadi kita harus memunculkan disiplin positif berdasarkan kesadaran dari diri anak itu sendiri, dan tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, ataupun tanpa adanya hadiah. Jadi mereka betul-betul sadar bahwa datang tepat waktu merupakan salah satu bentuk disiplin yang harus mereka patuhi, yang harus mereka taati sebagai peraturan sekolah, sebagai wujud dari bentuk tanggung jawab mereka, dan juga berguna untuk mereka di masa yang akan datang. Jadi tetap mengandung nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Itu tadi ya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi misalkan anak menggunakan baju seragam, oh gantengnya pakai baju seragam. Jadi bukan berdasarkan pujian ibu gurunya, tapi karena mereka betul-betul menyadari bahwa mentaati peraturan sekolah memang sudah kewajiban dari seorang pelajar atau siswa. Jadi motivasi itu harus muncul. Itulah perlu diterapkan disiplin positif. Jika selama ini mereka itu melaksanakan tata tertib sekolah berdasarkan nanti kalau dihukum Bu Linda disuruh cabut rumput dan segala macam. Nah, berarti ini harus kita ubah. Kita harus menggeser kebiasaan negatif menjadi budaya yang positif. Dengan cara nanti cara-caranya ada di selanjutnya. Jadi bagaimana cara menerapkan disiplin positif itu ada di langkah selanjutnya. Silakan, Mbak. Nah, dalam menerapkan disiplin positif tadi tetap harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang harus terkandung? Yaitu nilai di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama itu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai kebajikan ini akan dimunculkan dalam disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, untuk seluruh siswa atau balik lagi ke seluruh kita sebagai manusia, pasti kita memiliki motivasi mengapa kita melakukan sesuatu. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau misalkan Bapak Ibu bekerja, motivasinya apa? Menafkahi keluarga. Nah, bekerja, motivasi saya ya mencari nafkah untuk keluarga, itu yang paling utama. Kemudian ya berbakti juga lah untuk negara. Itu sih. Mati tuh, dia kalau yang fokus itu memang mati. oh iya. Kalau ini panas lagi. Coba kali Pak itu tingkah adik itu udah tahu. No. Motivasi perilaku manusia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan siswa itu datang terlambat atau minggat. Contohnya siapa sih yang galak minggat tuh? Si R ya, galak buat masalah itu kan salah satunya. Nah, misalkan seorang anak yang hobi minggat, itu pasti punya motivasi mengapa dia melakukan itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa motivasi anak yang minggat? Pak Tondi bisa bantu jawab? Ya, menurut saya mungkin kurangnya kasih sayang, Bu. Kurang kasih sayang. Iya. Butuh perhatian. Butuh perhatian, Bu. Oke. Betul, butuh perhatian. Berarti karena kurang kasih sayang tadi, jadi dia membutuhkan perhatian dari orang lain. Selanjutnya, nah, ini Bapak Ibu, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi contohnya misalkan aku harus datang tepat waktu biar tidak dihukum. Berarti motivasinya biar tidak dihukum kan? Bukan dalam diri, bukan berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari motivasi intrinsik itu tadi. Kemudian yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, kalau misalkan Pak Kris datang tepat waktu akan dinaikkan gaji staf misal. Nah, berarti itu adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Misalnya biar apa kayak gue berarti mengharapkan benefit seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayaknya poin 3 ini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya tuh ingin menjadikan seseorang itu seperti yang kita mau. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya aku maunya Pak Todi nurut sama aku. Jadi motivasi aku melakukan kebaikan atau apapun kepada Pak Todi, tujuannya adalah biar Pak Todi nurut sama aku. Seperti itu. Nanti kayak aja ada take and give seperti itu. Nanti dibantu umpan balik dan penguatan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar di modul 1 yang mohon bantuannya. Ada Bu Mas Nuri, Pak Abdul Qadir dan teman-teman yang lain, CGP yang lain beserta Bapak pengajar praktik. Jika ada yang salah, karena ini baru saya pelajari dan baru saya baca. Nah, Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, semua perilaku kita didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian yang ketiga, penguasaan, berarti kekuasaan. Yang keempat, itu kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dan kelima dari kebutuhan dasar manusia ini dibutuhkan oleh setiap insan manusia. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan berdasarkan kebutuhan dasar. Contohnya tadi sudah diberikan Pak Tondi, untuk anak yang hobi minggat, biar dipanggil guru, berarti dia tuh apa? Kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Berarti dia membutuhkan kasih sayang. Makanya dia agar dipanggil di BK terus seperti itu kan. Ada motivasi yang memunculkan tindakan perilaku itu. Mengapa jadi seperti itu? Didasarkan karena kebutuhan dasar yang 5 ini. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Ini sama seperti yang pernah di virtual, tapi kita boleh memiliki beberapa jawaban. Nah, coba Bapak Ibu boleh saya baca studi kasus Ibu Yusmar, guru wali kelas 11 IPA, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Jailani. Beberapa anak telah mengeluhkan Jailani sering meminta bekal makan siang pada mereka dengan cara paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Yusmar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Jailani melakukannya? Ayo, siapa yang bisa bantu memberikan pendapat? Bu Heni? Bu Heni, bantu berikan pendapat kalau Bu Heni menjadi Bu Yusmar. Andai saya menjadi Bu Yusmar. Jadi ada siswa yang selalu maksa minta bekal temannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Heni? Dan menurut Bu Heni, alasannya apa sih Jailani itu kok selalu maksa seperti itu? Silakan Mbak. Baiklah, menurut saya, kenapa si murid yang bernama Jailani itu sering memaksa untuk meminta bekal kepada teman-temannya? Mungkin itu adalah apa yang Ibu lakukan dulu kalau Jailani apa dijewer? Ya, kalau saya mungkin saya panggil Jailani itu ya, dan kemudian saya tegur, dinasihati dengan cara baik-baik. Saya nasihati supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu, karena menurut saya perbuatan seperti itu kurang terpuji. Ya, terima kasih. Terus kira-kira alasan Jailani melakukannya berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi? Mungkin Jailani itu merasa dia mau mencari sahabat ya. Nah, mungkin dengan dia memaksa seperti itu diakui. Iya, dia bisa diterima orang lain. Dia bisa diberi kasih sayang dan juga bisa diterima.
Terima kasih Bu Heni, super sekali jawaban Bu Heni. Berarti menurut Bu Heni, Jailani ini tidak nakal sebenarnya, cuma dia butuh kasih sayang dan pengen diterima. Jadi itu motivasinya mengapa dia selalu maksa pada temannya mengambil bekal temannya. Jadi kalau seandainya Bu Heni menjadi Bu Yusmar, Ibu akan memanggilnya, bukan memberikannya nasi bungkus kan? Oke. Nah, Bapak Ibu coba lihat di slide ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, alasannya adalah alasan Jailani yang pertama. Ini kemungkinan alasan Jailani yang pertama. Untuk lebih jelasnya apa alasan Jailani nanti kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi yang pertama, alasannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar Jailani ini apa? Yang harus dipenuhi adalah bertahan hidup atau survive. Tetap survive dalam keadaan apapun. Jadi berarti kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Coba, kalau menurut pendapat yang kedua ini sesuai dengan yang Bu Heni tadi. Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, minta perhatian kan, intinya MPO menuju gitu. Jadi ketika melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya datang ke sekolah, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Jailani adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia pengen diterima bahwa dia tuh ada loh di sini. Jadi orang itu melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Ada yang kurang kasih sayang, ada yang pengen diterima di suatu tempat, di satu circle lah ibaratnya. Jadi dia akan melakukan hal-hal tertentu. Selanjutnya, ini alasan yang ketiga. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Jailani sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nak jadi bos, itu nak jadi bos-bos preman lah ibaratnya yang bisa mengendalikan semua orang. Jadi berarti kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Bisa juga dipandang sebagai kekuasaan. Selanjutnya, nah ini ada alasan yang keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, ia ingin mencoba beraneka ragam makanan teman-temannya. Berarti Jailani sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Intinya dia tidak bebas karena emaknya di rumah selalu memberikan bekal misalkan nasi dengan mie goreng terus. Mungkin dia bosan, mungkin dia pengen mie nyeme ataupun mie kuah kan yang ada di tempat lain. Atau jadi dia melihat temannya tuh punya bekal seperti yang lebih enak seperti itu. Jadi itu alasannya adalah kebebasan. Kemudian yang terakhir, karena ia melakukannya iseng aja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika dikerjain, ketika diambil makanan dan menurut dia itu lucu, maka berarti Jailani sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi kalau nengok orang susah dia senang. Memang ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu alasan atau motivasi perilaku manusia. Jadi dari satu kasus bisa menjadi 5 jawaban permasalahan. Makanya kita tidak bisa ngejudge atau mengatakan atau memvonis bahwa siswa itu terlambat karena dia nakal, atau siswa itu memaksa mengambil bekal temannya karena dia nakal. Tidak bisa mengatakan dengan seperti itu. Karena berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, kelima-limanya berpengaruh. Jadi untuk mengetahui sebenarnya apa alasan Jailani yang sesungguhnya, makanya perlu kita lakukan segitiga restitusi nantinya di akhir. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke posisi kontrol guru, Bapak Ibu sampai di kebutuhan dasar manusia tadi, boleh berikan umpan balik atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Berarti ada 2 pokok bahasan tadi. Yang pertama tentang disiplin positif, penerapan disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin didiskusikan ataupun ingin memberikan umpan balik ataupun penguatan, silakan. Boleh kepada mungkin Bapak kepala sekolah dulu memberikan penguatan. Karena kayaknya ini masih goyah, belum terlalu kuat. Oke, terima kasih telah menyampaikan 2. Yang pertama tadi tentang disiplin positif atau budaya positif. Yang kedua tadi tentang kebutuhan dasar manusia.
Jadi yang pertama tentang disiplin positif atau budaya positif. Bapak dan Ibu, kita tidak usah banyak-banyak keluar, kita ambil saja contoh kita di lingkungan kita sendiri, di sekolah kita sendiri. Jadi kita selama ini lebih cenderung ke dalam disiplin negatif ketimbang disiplin positif. Kenapa kita lakukan disiplin negatif? Karena kita lebih taat pada peraturan, bukan kepada kesepakatan. Karena peraturan itu akan menegakkan disiplin secara kaku, di mana setiap peraturan itu ada aturan, ada sanksi biasanya. Tapi kalau penerapan disiplin positif itu lebih pada konsekuensinya, itu ada kesepakatan antara yang bakal melaksanakan itu dan yang bakal memberikan konsekuensi. Itu yang pertama. Nah, di sekolah kita itu mulailah nanti Bapak dan Ibu untuk menerapkannya per mapel masing-masing. Ya, per mapel masing-masing dalam menerapkan disiplin positif ini. Artinya kita harus mengidentifikasi itu lebih dahulu. Makanya dalam membuat ini bukan dalam membuat peraturan, tapi kesepakatan yang kira-kira anak itu bisa melakukan. Maka ditanya dalam kesepakatan itu supaya timbul disiplin, ada kesadaran diri anak bisa melakukannya. Tapi kalau kita yang membuat peraturan, maka belum tentu anak itu sadar untuk melakukannya. Contoh kecil misalnya, ya, membuang sampah atau kebersihan kelas. Kalau kita buat peraturan, nanti siapa yang piket tidak membersihkan kelas akan dihukum tegak, maka dia akan melaksanakannya karena takut pada hukuman. Tapi kalau kita menanamkannya bahwa lingkungan bersih itu akan membuat kita nyaman belajar, akan nyaman di kelas dan sebagainya, maka tanpa disuruh anak itu akan menjadikan itu sebagai kebutuhan. Artinya disiplin positif akan timbul apabila anak itu sudah merasakan itu adalah sebagai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa? Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini perlu ya kita lakukan identifikasi. Tadi ya, kita ambil saja anak kita berinisial R, ya, yang selalu terlibat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan adanya kejadian di sekolah, ada namanya di situ, walaupun hanya sekedar, ya, sekedar mungkin melihat, mungkin melakukan, tidak melakukan. Nah, jadi yang kita lakukan selama ini dan hampir 90% dari katakan 90% dari kita menjudge bahwa ini adalah anak yang sangat nakal, yang sangat ditakuti, sehingga kita mempunyai kesimpulan yang namanya penyakit harus dibuang jauh-jauh, harus dah. Nah, sekali lagi kebutuhan dasar manusia itu akan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, mungkin dia melakukan itu ingin kekuasaan. Kalau dia ingin kekuasaan, apa sih penekanannya? Kalau dia ingin tadi kesenangan, senangan dulu, apa untuk akibatnya? Mungkin kurang kasih sayang dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya sebagai umpan balik. Terima kasih kepada Bu Vera. Mudah-mudahan seluruh guru SMA kalau sudah berulang-ulang kali mendapatkan ini dapat menerapkan mana disiplin positif, mana disiplin negatif. Kalau nanti disiplin positif sudah ada, maka kita tidak perlu lagi menegur anak. Anak akan datang sendirian ke sini. Sama, dulu saya memakai helm itu karena takut dengan polisi. Tapi setelah ini saya tahu kebutuhannya melindungi mata, melindungi kita dari kecelakaan. Maka jangankan ke pasar, beli gorengan ke depan pun asal pakai motor, yang dicari pertama adalah helm. Kalau dulu helmnya sudah dibawa, masih dicantolkan di motor, ketemu polisi baru pakai helm, karena waktu itu belum ada kesadaran. Nah, itulah yang akan kita tanam kepada siswa, ya, seperti sampah sekarang mereka belum sadar, kan? Nah, baru kan nanti kita timbul kesadaran bahwa sampah itu dapat mengakibatkan penyakit, pemandangan yang tidak bagus. Nah, bagaimana menimbulkan ini? Dengan cara kita selalu menanamkan, dan bisa juga kita membuat nanti beberapa bacaan-bacaan atau baliho-baliho yang berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya. Itu saja tambahan dari saya, Bu Vera. Mungkin ada yang ingin menambahkan kembali.
Selanjutnya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik? Pak Kodir, Pak Mepri, atau Pak Chan? Pak Kodir? Boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik. Saya sangat takjub dan terkesima sekali dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Vera dan juga umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Heni tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ya, mana yang sebagai sampel adalah siswa yang bernama Jailani. Sebenarnya itu panggilannya itu Jailani. Menurut saya nama lengkapnya Abdul Jailani. Ternyata siswanya ada di sini. Memang betul, Bapak Ibu sekalian, saya sangat sependapat dengan Pak Saryanto dan juga Ibu Heni. Ketika kita mau mengambil posisi kontrol kita sebagai guru, maka terlebih dahulu kita investigasi terlebih dahulu ketika ada siswa melakukan kesalahan, apa sih kebutuhan dasar dari siswa tersebut, supaya kita bisa menentukan posisi kontrol yang mana nantinya yang akan disampaikan oleh Bu Vera akan diterapkan kepada siswa itu. Salah satu bocorannya, jangan sampai kita sebagai penghukum nanti ada di posisi kontrol itu, tapi yang lainnya nanti rahasia, supaya materi ini menjadi surprise. Jadi itu saja. Jadi posisi kontrol itu sangat penting. Apakah si Jailani ini sebagai survive atau bertahan hidup karena dia tidak diberikan bekal oleh ibunya, atau dia butuh kasih sayang? Memang Jailani ini perlu butuh kasih sayang, ya. Kemudian, oh ya, jadi itu sangat penting sekali kita survive dulu, kita investigasi dulu siswa tersebut, apa sih kebutuhan dia, supaya posisi kontrol yang kita berikan kepada siswa itu tepat, minimal walaupun tidak 100% ya 90%. Itu saja yang dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Kodir yang luar biasa. Terima kasih Pak, umpan baliknya greget ya. Oke Bapak Ibu, jadi bagus sekali kalau disiplin positif ini diterapkan oleh semua guru. Semangkada? Baca. Semangkada? Baca. Semangkada? Baca. Next slide kita Pak. Datang ke sekolah. Datang dengan senyum. Datang di sekolah. Datang. Ya, next slide. Oh iya. Datang dengan senyum. Betah di sekolah. Pulang bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu dengan senyum yang lebar. Datang dengan senyum. Betah di sekolah. Pulang bahagia. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Selanjutnya, oke, next kita ke yang ketiga. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanya sekedar sharing, membagikan dan melaksanakan aksi nyata. Jadi kalau misalkan ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya, nanti mohon dikuatkan sekali lagi dan mohon dibantu umpan balik. Kebetulan saja saya yang sedang belajar modul ini, bisa jadi nanti kedepannya Bapak Ibu yang akan berada di sini menerapkan aksi nyata. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi dari disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang ketiga pokok bahasanya tentang posisi kontrol guru. Nah Bapak Ibu, sebagai seorang guru yang tentu digugu dan ditiru, dan tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa, tujuannya sangat mulia, insya Allah berpahala dan masuk surga. Bapak Ibu, nah ini 5 posisi kontrol guru yang sering dan sudah terutama saya lakukan secara pribadi, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukannya. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Saya pernah melakukan ini ketika siswa saya tidak membuatkan tugas. Jadi dengan cara menghukum, misalkan kamu berdiri di depan kelas 5 menit atau 15 menit, berarti itu hukuman ya Bapak Ibu. Ketika itu saya berada di posisi penghukum. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah pembuat rasa bersalah.
Jadi posisi kontrol seorang guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya kalau misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas, Bapak Ibu langsung bilang ke anaknya, misalkan anaknya tuh Budi namanya misalnya. Nah, misalnya Budi, kamu kenapa susah sekali? Ibu kasih nasihat. Kamu udah kasihan sama ibu sudah berkali-kali manggil kamu. Nanti ibu dimarah pas sekolah. Kalau kamu kena masalah kan ibu yang kena. Nah itu adalah salah satu posisi kontrol Bapak Ibu untuk membuat siswa merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman tuh bestie lah ya, bestie. Jadi dianggap santai baik. Misalnya kan itu dianggaplah sebagai teman sebaya. Kemudian yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Jadi cuma mantau, ku tengok iba ya, pokoknya ku tengok iba misalnya apa yang dia lakukan, apakah melanggar atau tidak. Jadi memantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer itu sudah mampu memanage atau mengatur diri sendiri, kemudian mengatur peserta didik. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi mana yang paling efektif, yang paling bagus yang harus diterapkan oleh seorang guru? Apakah posisi yang lainnya salah? Sebenarnya belum tentu salah, tergantung kasus yang kita tangani. Jadi kapan kita harus sebagai penghukum, misalkan jika sudah kita terapkan segitiga restitusi dan sudah dilakukan lain-lain, masih saja belum, mungkin kita harus menaikkan levelnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus sebagai manajer terus, tapi idealnya adalah sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, bisa di zoom nggak ya ini ya? Ini posisi kontrol seorang guru, ada beberapa perbedaan di sini. Ada motivasi guru berbuat apa? Menghardi identitas gagal, kemudian menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, nggak kelihatan ya? Nggak besar ya? Coba aku sebutkan dari sini. Nah ini Bapak Ibu contoh kasus yang dibuat oleh guru, yang mana yang termasuk penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang pertama, jika guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk siswa, kemudian menyindir, misalnya kau nih lo jelek, tak buat PR, tak bisa baca dan lain-lain. Misalkan itu yang kita lakukan, maka yang kita lakukan pada saat itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, jika pembuat orang merasa bersalah, kita berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu itu tidak seperti itu. Ibu kecewa loh kamu sudah melakukan itu. Nah itu berarti adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman berarti membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia ngasih alasan-alasan yang dianggap sebagai teman tadi, maksudnya ya udah apa sih sekali-sekali apa. Nah ibaratnya seperti itu. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur, cuma melihat pokoknya ibu catat ya kalau nggak salah atau apa-apa. Nah berarti itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini posisi yang paling ideal karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalkan tadi siswa tadi datangnya terlambat, kita tidak harus menunjuk-nunjuk juga kan, kamu apa sih terlambat? Sudah berdiri di situ, sudah datang terlambat seperti kasusnya si Sabrina yang di itu kan, yang di modul itu ada cerita tentang Sabrina. Sabrina itu sudah datang telat pakai sepatu putih, padahal kan sepatu harus hitam. Nah oleh gurunya si Sabrina ini diomelin, disuruh berdiri di depan, di baratnya itu dicela lah dengan kata-kata yang kurang enak sehingga menimbulkan dampak psikis. Dan itu juga pernah terjadi dengan saya Bapak Ibu. Saya pernah waktu SMA, itu pengalaman pribadi ya, ternyata dampak psikis itu sangat kuat. Jadi ketika itu saya pernah sekali mengeluarkan pakaian, mengeluarkan baju keluar. Mengeluarkan baju keluar kan? Bukan ke dalam, maksudnya mengeluarkan baju. Karena sekali-kali kan tidak mungkin lagi itu bagus terus seperti itu. Jadi baru sekali saya mencoba mengeluarkan baju waktu SMA, lewatlah di depan ruang guru gitu. Tiba-tiba guru PKN, Bapak Bu Linda, guru PKN saya langsung, "Hei kamu, apa kamu siswa SMA Negeri 2?" "Iya Bu." "Siswa SMA Negeri 2 tidak ada yang bajunya seperti ini." Itu saya dimarahi di depan teman-teman, kemudian banyak guru, dan di situ ada kepala sekolah. Mungkin motivasi si ibu biar dianggap bagus oleh kepala sekolah dengan mengorbankan perasaan saya
yang sampai sekarang dampak psikisnya saya masih rasakan. Makanya saya tidak mau melakukan itu terhadap siswa. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak saya suka, sama juga dengan Bapak Ibu, misalkan adik-adik yang ada permasalahan dengan saya, pasti saya panggil face to face. Misalnya ada yang bermasalah dengan saya, masalah jadwal atau apa misalnya kan, pasti aku panggil. Saya tidak pernah mengatakan dari jauh, karena apapun yang ingin saya sampaikan, kalau saya sampaikan secara langsung, ya intinya itulah yang ada kan. Nah jangan, karena tidak enak. Saya pernah merasakan dimarah di depan umum sangat sepele menurut saya. Kalau sekali-sekali kan ditanya ngapo misalkan, apa karena roknya tembus kan kalau cewek, terus apa basah atau apa, seharusnya tanya dulu. Jadi harusnya guru saya waktu itu bertindak sebagai manajer, bukan pembuat rasa bersalah. Dia tidak menghukum, tapi apa ya waktu itu menjatuhkan harga diri. Saya sampai merasakannya sampai sekarang. Jadi itu Bapak Ibu, seharusnya beliau bertindak sebagai manajer. Ditanya dulu, ini kenapa kamu bajunya dikeluarkan? Apa kamu sakit perut misalnya kan? Atau baju kamu kekecilan atau apa? Misalkan bisa diidentifikasi dulu sebenarnya apa kebutuhan dasar peserta didik tadi, mengapa dia melakukan perilaku itu. Baru kita bisa mengambilkan langkah selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Begitu Bapak Ibu. Itu salah satu contoh posisi kontrol guru. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita sama berefleksi diri. Kita berpikir, selama ini kita sebagai guru dan sebagai orang tua di rumah, kita sudah berada pada posisi kontrol yang mana? Ketika anak kita di rumah melakukan kesalahan, apakah Pak Derajat misalkan ngomel? Ataukah Pak Derajat dengan senyum terus tanya, Wahyu, sini Wahyu, kamu ngapain tadi gitu kan? Kok kamu terlalu sering main HP terus misalnya? Apa ada game baru? Bapak mau nanya, mau lihat lah. Seperti itu mungkin lebih ke bertindak sebagai manajer. Ini benar-benar pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu. Saya juga ketika membaca modul ini dan disuruh membandingkan posisi kontrol kita di sekolah dengan di rumah. Kira-kira di rumah kita sudah menerapkan itu belum dengan anak kandung kita? Seperti itu. Jadi pelan-pelan semua guru, semua individu bisa menerapkan sebagai manajer. Karena manajer itu sosok yang paling ideal yang harus diterapkan dalam posisi kontrol, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, sehingga tidak menimbulkan dampak psikis kepada anak. Dengan tetap seperti yang pertanyaan Pak Andi tadi, apakah setiap siswa pernah ditanyakan di virtual kan? Harus bisa diterapkan di semua jenjang, segi 3 restitusi, memang semua bisa, tapi bentuk penerapannya berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan juga sosioemosional anak. Jadi seperti itu. Mungkin untuk anak yang pendidikan yang masih PAUD dan TK, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti dan pesan yang ingin kita sampaikan bisa masuk ke hati sehingga menimbulkan disiplin positif, motivasi intrinsik sehingga memunculkan kesadaran diri dari anak itu. Selanjutnya, nah jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa manajer? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi intinya kita menanamkan kemampuan memanage diri sendiri pada murid kita dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Secara tidak langsung kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan sebagai manajer bagi dirinya sendiri, dan itu nanti tercermin dari pelaksanaan segitiga restitusi, karena kita sudah berdiskusi kemudian melakukan hal-hal lain sampai kita berdiskusi menemukan solusi. Nah ini Bapak Ibu S-Breaking, mohon itu dibantu Pak Yopan dulu, pimpin S-Breaking dong. Kita biar tidak terlalu ini kan, tidak terlalu kaku. S-Breaking dulu Pak Yopan. Oke, baiklah Pak Ibu, sebelum kita S-Breaking semuanya berdiri. Ya, karena kegiatan kita ini butuh konsentrasi, jadi kita S-Breakingnya tepuk konsentrasi.
Jadi kalau saya bilang tepuk konsentrasi, tepuk konsentrasi. Selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, tepuknya 3 kali. Kalau selamat malam, tidak usah bertepuk karena mengganggu nanti. Bu Yana lagi tidur. Nah, oke, siap Bapak Ibu? Siap? Ya, kita mulai ya. Tepuk konsentrasi. Selamat siang. Siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Nah, nanti belum konsentrasi dulu, Pak. Tes dulu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Tepuk konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kayaknya Bu Vera butuh tidur. Udah tidur tadi malam itu. Persiapkan ini. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Siap? Tepuk konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini kita kembali konsentrasi. Terima kasih Pak Pepe, luar biasa. Benar-benar luar biasa ya SMA Karangdapo ini. Masa depannya bagus SMA Karangdapo ini. Iya. Karena banyak yang multi talent. Selanjutnya, oke, kita next ya Bapak Ibu. Lanjut ke materi keempat. Karena tadi ada 5 materi, berarti ini yang keempat satu lagi. Sabar ya Bapak Ibu. 42 menit. Baiklah, Bapak Ibu, yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Nah Bapak Ibu, sebagai seorang guru berarti kita kan berada di kelas. Jadi kita fokus kepada keyakinan kelas yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita sebagai seorang guru mata pelajaran. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai kebajikan dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menjadi pedoman perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi ini seperti kompas moral yang memandu setiap anggota kelas dalam berinteraksi satu sama lain dalam proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas seperangkat nilai kebajikan yang disepakati antara guru dan siswa, maksudnya agar nyaman pada saat belajar di kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu penting? Itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran atau di pertemuan pertama kita di semester awal, atau jika Bapak Ibu belum mempunyai keyakinan kelas, nah berarti masuk besok bolehlah Bapak Ibu menerapkan membentuk keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini sangat penting. Yang pertama, mampu membangun budaya positif. Jadi maksudnya adalah keyakinan kelas menciptakan suasana kelas yang positif, saling menghormati dan saling mendukung. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan disiplin diri. Dengan adanya keyakinan kelas, siswa itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, memperkuat rasa memiliki. Ketika siswa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas, mereka akan merasa memiliki dengan kelas itu dan bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai tersebut. Yang keempat, fokus pada proses. Keyakinan kelas lebih menekankan pada proses pembelajaran dan pengembangan diri daripada sekedar hasil akhir. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang jika diterapkan pembuatan keyakinan kelas itu akan memunculkan nilai-nilai seperti yang saya sebutkan di depan. Selanjutnya, nah adapun tahap-tahap pembuatan keyakinan kelas, sebenarnya ada video saya membuat keyakinan kelas di handphone, tapi itu durasinya lumayan lama ya Pak Sopan. Kemarin Pak Sopan rekaman membuat keyakinan kelas itu 45 menit. Dari pertama step-stepnya
biasanya itu saya memberikan pengantar apa itu keyakinan kelas. Jadi ini Bapak Ibu tahap-tahap yang bisa dilakukan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama mengenalkan konsep keyakinan kelas. Kalau biasanya kita menggunakan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, maka kita ubah bahasanya menjadi keyakinan kelas. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, perlu bagi kita untuk mengenalkan apa sih keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas itu penting, apa fungsinya keyakinan kelas. Nah, jadi perlu kita kenalkan dulu sebelum membuat kesepakatan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan disiplin diri. Dengan adanya keyakinan kelas, siswa itu diajarkan bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Kemudian memperkuat rasa memiliki dan fokus pada proses. Selanjutnya, Bapak Ibu, next. Nah, Bapak Ibu, baiklah saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penerapan pembuatan keyakinan kelas tadi. Karena itu sepertinya ada beberapa slide yang belum sempat teredit, belum sempat tertambahkan maksudnya. Jadi langkah pertama yaitu mengenalkan dulu konsep keyakinan kelas. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah menanyakan kepada siswa, jika kita berada di kelas ini bersama-sama, sebutkan hal-hal yang membuat kamu nyaman untuk tidak dilakukan temanmu. Jadi misalnya kamu nyaman di kelas ini jika temanmu tidak melakukan apa. Jadi mereka saya suruh tulis, kemudian tempelkan di papan tulis satu-satu. Jadi mereka akan menuliskan yang pertama, oh Bu, saya tidak suka teman saya membuang sampah sembarangan. Jadi kamu tulis di situ, tidak membuang sampah sembarangan. Atau tidak membuli teman. Jadi banyak sekali yang dituliskan mereka, diantaranya tidak membuli teman, tidak membuang sampah sembarangan, tidak berbicara kotor kepada teman ketika di kelas, tidak makan, minum, tidur, dan menggunakan handphone di kelas. Kemudian menggunakan handphone hanya ketika disuruh pada proses pembelajaran. Nah, itu yang mereka tuliskan. Mereka nyaman jika temannya tidak melakukan itu, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mengejek, tidak membuli. Nah, kemudian setelah mereka menulis tidak, langkah yang ketiga adalah mengubah kalimat tidak. Kalimat tidak itu negatif kan? Nah, diubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau misalkan tidak membuang sampah di kelas, kita ubah menjadi kalimat positif adalah apa kalimat positifnya? Bisa membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan, dan dalam menjaga kebersihan itu berarti ada nilai kebajikannya di situ. Apa nilai kebajikannya? Menjaga kebersihan misalkan bisa dengan cara seperti apa menjaga kebersihan? Dengan piket. Dengan piket berarti gotong royong, berarti nilai kelimanya masuk di situ. Jelaskan dengan anak-anak. Berarti secara tidak langsung kita sudah menerapkan nilai P5 dalam keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Berarti memakai seragam sesuai dengan tata tertib. Berarti nilainya adalah kepatuhan, rasa hormat, kemudian disiplin, termasuk disiplin. Karena dia disiplin berarti menggunakan seragam sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, jadi setelah timbul semua, mengubah kalimat negatif menjadi positif, kemudian kalimat positif itu disederhanakan lagi. Misalkan ada 10. Jika memang ada beberapa kata yang sama, tujuannya sama, nilai kebajikannya sama, kita akan dieliminasi sehingga mengerucut menjadi poin-poin penting saja. Misalkan hanya 5 keyakinan yang akan diterapkan. Apa saja misalkan keyakinan? Nah, kemarin yang keyakinan yang kami peroleh di kelas 12 IPA 3 itu adalah yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan tadi, bukan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, kemudian saling menghargai antar teman, menghormati guru, kemudian fokus menggunakan handphone hanya pada ketika belajar dan disuruh oleh guru. Jadi fokus menggunakan handphone hanya ketika diperintahkan guru atau diperbolehkan guru. Kemudian yang terakhir adalah mematuhi seluruh tata tertib sekolah. Jadi setelah kami memiliki 6 nilai keyakinan kelas kemarin yang memuat nilai kebajikan, kemudian itu saya rangkum menjadi 6 nilai keyakinan kelas. Setelah itu saya tanyakan kepada mereka, anak-anak, apakah kita sudah sepakat untuk meyakini bahwa yang kita buat
adalah benar, nilai-nilai keyakinan yang kita yakin bisa melakukannya. Dan mereka menjawab siap, bisa Bu. Berarti tidak ada lagi yang kalau piket, katanya banyak yang kalau piket sengaja datangnya telat biar tak piket. Sengaja yang disuruh piket itu saja. Nah jadi itu salah satunya. Jadi berarti harus saling menghargai antar teman. Kemudian setelah kami sepakat bahwa keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang harus kami patuhi selama pembelajaran bersama saya meminta persetujuan mereka dan mereka sudah menyetujuinya dalam bentuk tanda tangan. Jadi setiap anak menandatangani seluruh anak menandatangani keyakinan kelas yang sudah kami yakini bersama akan kami terapkan selama pembelajaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dari pertama kita memberikan opini tentang apa itu keyakinan kelas, mengapa kita harus ada keyakinan kelas, nilai kebajikannya apa, kemudian kita laksanakan seperti apa. Setelah muncul tips ada 6 keyakinan kelas, saya pastikan dulu ke mereka, apakah kita yakin kita bisa menerapkan ini di kelas. Setelah mereka yakin bisa, oke, berarti fix ya, ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Oke Bu, fix. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak bersifat kaku, tapi bersifat fleksibel. Andai dalam perjalanan ada yang perlu direvisi, ditambahkan, itu bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita boleh melakukannya. Jadi setelah benar-benar siswanya deal, gurunya deal, sebenarnya siswanya deal, guru hanya memfasilitasi, kemudian saya memberikan form, mereka maju satu-satu untuk menandatangani bahwa mereka sepakat untuk meyakini nilai-nilai tersebut untuk dilakukan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua guru bisa melaksanakan itu. Jika setiap kita melakukan membuat keyakinan kelas di seluruh mata pelajaran, insya Allah akan memunculkan keyakinan sekolah yang nanti akan menjadi karakter, yang akan selanjutnya menjadi budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi mari Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai daripada saat kita mengajar, menanamkan hal-hal positif pada peserta didik. Jika belum banyak yang bisa kita kerjakan, minimal kita bisa mengerjakan setengah, seperempat, setengah, satu, atau beberapa langkah menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah ini adalah materi terakhir. Segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar apa sih segitiga restitusi, cak lampu merah berkilau-kilau cak itu. Nah jadi penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu salah satu cara atau cara yang direkomendasi paling efektif untuk kita terapkan bagi peserta didik untuk memunculkan budaya positif atau disiplin positif di kelas dan di sekolah. Adapun tahap-tahap segitiga restitusi itu yang namanya segitiga berarti ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu yang pertama kita melakukan stabil identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Jadi misalkan ada siswa yang mencoret dinding ataupun membuang sampah sembarangan, padahal tadi kan sudah menjadi keyakinan kelas bahwa harus menjaga kebersihan. Nah, kalau menjaga kebersihan, kalau kita harus menjaga kebersihan, keyakinan kelasnya ketika siswa membuang sampah sembarangan, tidak mau piket, berarti kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan cara memanggil siswa tersebut. Next, Ayu. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Nah, begini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah sukses. Jadi maksudnya menstabilkan identitas itu Bapak Ibu, kalau kita menanyakan kepada siswa, kamu tadi mencoret dinding ya, Ibu tadi dengar laporan dari wali kelas kamu mencoret dinding kelas, apa benar? Iya Bu, aku gambar misalnya kan, aku menggambar-gambar Doraemon. Oh, sebenarnya bagus sih, kamu kreatif, tapi tempat gambarnya yang salah, maksudnya seperti itu kan. Jadi menstabilkan identitas dulu, sambil kita menstabilkan identitas itu berarti kita tuh mencari kebutuhan dasarnya apa. Kenapa dia melakukan itu? Mencoret-coret itu apa? Biar diakui hebat, seperti itu kan, berarti dia kekuasaan. Atau misalkan bosan di kelas, aku bosan Bu di kelas, ibu itu banyak peraturan, berarti dia butuh kebebasan. Jadi itu Bapak Ibu perlu untuk menstabilkan identitas dulu. Setelah itu kita menggeser identitas gagal ke arah sukses. Gagalnya misalkan kamu tadi mencoret dinding, sebenarnya kamu sudah
bagus lagi kalau kamu menggambar di tempat yang tepat seperti di kanvas. Nah seperti itu berarti menggeser dari identitas gagal ke arah identitas yang sukses atau yang lebih baik. Kemudian berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita biasa misalkan ketemu siswa yang ngepek pada saat ujian. Sering kan kita menemukan seperti itu. Misalnya itu sering terjadi kadang dengan siswa yang pintar. Siswa yang pintar tiba-tiba dia melihat buku, nyontek. Nah ternyata misalkan dia tuh pada saat itu tidak sempat belajar dan dia takut posisi ranking satunya tergeser. Jadi dia melakukan berbagai cara agar dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu. Jadi kita harus stabilkan dulu. Jadi kita harus mengatakan bahwa berbuat salah itu manusiawi. Ya biasa-biasa sih salah. Namanya juga manusia, tempatnya salah kan? Tidak ada yang salah jika kita berbuat salah. Yang benar adalah kita berbuat salah, menyadari kesalahan kita, kemudian berusaha untuk berubah ke arah lebih baik. Kemudian tidak ada yang sempurna. Di manusia itu tidak ada yang sempurna. Walaupun kamu pintar ranking 1 terus, jadi sekali-sekali kamu ngepek ya biasa saja karena kamu manusia. Karena kamu tidak sempurna, seperti itu kan? Kalau sempurna ya bagus, terus tidak pernah ada down-nya, up terus seperti itu. Jadi kalau kita hanya manusia wajar ada up and down seperti itu. Jadi menyadari hal itu kepada siswa dengan cara melakukan segitiga restitusi tadi, ini tahap yang pertama. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah maksudnya ini Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi fokus kepada mencari solusi. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kamu misalkan tidak ngerti masalah pembelajaran ini, misalkan aku tidak ngerti tentang listrik statis, karena menurut aku itu paling sulit. Nah berarti dia di poin itu yang tidak ngerti, berarti kita berusaha mencari solusi. Padahal anak ini pintar, ngapa tiba-tiba sekali ini dia nyontek, kan sangat disayangkan. Tapi bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna, melakukan kesalahan itu wajar. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kemudian selanjutnya kita melakukan validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta lebih mengenali dan mengakui murid atau anak. Jadi maksudnya memvalidasi tindakan yang salah dengan prinsip ya tadi, setelah kita investigasi ternyata si A tadi ngapa dia nyontek, karena dia tidak mau nilai dia jatuh untuk mempertahankan ranking dia kan, biar dia nilainya bagus terus dan dia dapat ranking, berarti agar tetap survive, bisa jadi dia bertahan hidup, bisa jadi dia diterima dan diakui seperti itu kan, bisa jadi kekuasaan. Dengan dia tetap ranking 1 mungkin dia akan ngetop terus seperti itu, akan ngetop dan akan diperhitungkan di sekolah. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi tetap melakukan validasi tindakan yang salah. Kita koreksi salahnya di mana. Jadi kalau misalkan ngepek ya biasa-biasa sih, kalau memang sekali-kali kamu melakukan kesalahan, kalau kamu nyontek berarti kita menganalisis, oh jadi dari validasi itu kita tahu kebutuhan dia ini apa. Baru kita melakukan tindakan selanjutnya. Nah, kemudian di validasi tindakan ini sambungannya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita boleh nanya itu, apa yang penting bagi kamu? Misalnya apa yang penting bagi kamu? Saya akan melakukan apapun agar mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Berarti dia tadi pengen eksis ya, pengen tetap diakui apapun keadaannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi misalnya arahnya yang kurang bagus tadi diupayakan menjadi yang lebih bagus. Setelah kita mengetahui motifnya apa dia melakukan itu. Kemudian yang terakhir itu, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus memukul. Nah ini tadi kasusnya yang saya sebutkan mencontek. Jadi misalnya maukah kamu melakukan cara lain biar kamu tambah pintar tanpa harus menyontek. Berarti guru tadi fokus pada solusi, tidak menjatuhkan siswa. Kau nih kata dia pintar, kecewa ibu, ternyata kau nih ngepek. Mungkin kau sering melakukan itu ya di setiap mapel. Aku baru ini lah ikut jengok kau nyontek, ternyata selama ini kau nyontek terus. Nah itu kan sudah bertubi-tubi, anak sudah merasa bersalah diomongin seperti itu, dan itu dampak psikisnya ada, dan dia mungkin akan sakit hati dengan kita kan, akan lebih berdampak sampai mereka dewasa. Jadi benar-benar kita harus hati-hati Bapak Ibu menentukan posisi kontrol kita tadi dan menentukan tindakan kita melalui segitiga restitusi. Yang pertama stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah
Jadi kalau tadi misalnya dia nyontek, ternyata di kelas keyakinan kelas adalah mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur. Nah, berarti kita akan tanya, berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dia akan jawab, berarti saya tidak jujur, Bu. Seharusnya apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur. Mengapa kamu tidak jujur? Karena itu tadi, saya pengen nilai bagus agar ranking saya tetap bagus. Nah, akhirnya guru tadi menawarkan solusi. Cak mana lah kalau misalkan balik sekolah, nanti kamu belajar ke ruangan ibu, akan ibu berikan contoh-contoh soal yang lebih konkret tentang misalkan listrik statis, atau nanti ibu pandu lewat WA aja ya, misalkan kita bisa berdiskusi secara virtual, bisa lewat WA, ibu kirim link-link yang bisa kamu coba, contoh soal beserta jawabannya. Nah, itu kan solusi yang kita tawarkan tanpa ngejas, tanpa mendiskreditkan anak bahwa tindakan itu salah, tapi dengan sendirinya anak akan merasa, oh berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas, ternyata tindakan saya adalah salah. Nah, dengan seperti itu akan memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik tadi. Berarti walaupun berarti dia saat dia melanggar keyakinan kelas, ada konsekuensi yang harus dia ganti atau yang harus dia lakukan ketika keyakinan kelas itu dilanggar. Misalkan ketika mencontek, berarti dia tuh tidak mengerjakan ujian dan tugas dengan jujur. Berarti dia melanggar keyakinan kelas, tidak jujur. Pada saat dia tidak jujur, guru bisa memberikan konsekuensi kepada siswa tersebut. Misalkan dengan memberikan soal-soal latihan berupa listrik statis. Itu Bapak Ibu yang saya berikan contoh berdasarkan mata pelajaran saya. Jadi tidak perlu kita misalkan, ya sudah sekarang kau keliling lapangan dalam kondisi panas jam 1, anak-anak disuruh keliling lapangan sampai 5 kali. Itu namanya bukan konsekuensi dari keyakinan, tapi itu adalah hukuman. Jadi sedapat mungkin kita mengeliminir kesalahan kita sebagai guru, kita sedapat mungkin untuk menghilangkan hal-hal negatif yang selama ini kita laksanakan karena memang kita belum tahu. Jujur karena saya juga belum tahu dan baru tahu. Insya Allah pelan-pelan, walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan menerapkan budaya positif, tapi kalau kita tetap konsisten, walaupun step by step, satu langkah demi satu langkah, kalau semua warga sekolah konsisten menerapkan, insya Allah akan memunculkan budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya apa lagi? Sudah menanyakan keyakinan kelas tadi, nilai apa yang kita sepakati kemarin, apakah kamu lupa, misalnya jujur Bu. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Oh ternyata saya ingin jadi anak yang jujur Bu, nanti seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum.